Desain Art Nouveau. Desain Art Nouveau merambah ke semua jenis seni dekoratif Eropa yang modern dan mewah pada periode 1895 hingga 1905. Motif tumbuh-tumbuhannya bergelombang dan pusaran bunga yang anggun juga merupakan bentuk desain Art Nouveau. Historical content. Apropriasi gaya Art Nouveau ini bertepatan dengan momen dalam sejarah pakaian ketika struktur bisnis terpadu didirikan dengan kuat oleh Chambre syndicale de la couture parisienne. Desainer. Dari tahun 1895, sekitar 20 salon teratas di Paris mengembangkan mode Art Nouveau, dari House of Ward yang desainernya saat itu adalah Jean-Philippe Ward, hingga Salon d'Orsay, Maggie Rove, Jane Pequin, and La Verrière. Mereka meluncurkan pakaian bergaya Art Nouveau musim demi musim ke pasar mode internasional. Art Deco Fashion. Art Deco menyusul matinya Art Nouveau sebagai inspirasi mode. Apropriasi desain Art Deco oleh desainer Paris menginformasikan tampilan mode berikutnya. Ini memiliki dua fase. Yang pertama, berlangsung dari sekitar tahun 1910 hingga 1924 dan dibangun dengan gaya neoklasik. Yang kedua, berlangsung dari tahun 1924 hingga sekitar tahun 1930 dengan gaya yang lebih minimalis, yaitu sentuhan desain modernis. Paul Poret memimpin fase mode Art Deco pertama. Poret adalah seorang kolektor lukisan Fauve yang mendalami penggunaan warna ungu, merah muda, biru, hijau, dan emas. Kecintaan Poret pada orientalisme, toko kue, petani Eropa, dan desain Afrika Utara memperkenalkan kesederhanaan yang segar pada potongan dan dekorasi. Dalam karyanya pada 1911, 1001 Night Ball memicu gaya abadi untuk yang eksotis. Dengan penggunaan sutra ringan, jumbai emas, turban, gaun tunik, dan sulaman tebal. Poret enggan berbagi pusat perhatiannya dengan desainer lain seperti Jean Lanvin, Lucille, and Claude Source, yang semuanya menciptakan versi ramping, berpinggang tinggi, eksotis, dan mewah. Art Deco fase 2. Dari sekitar tahun 1924, mode Paris bersatu menjadi tampilan garçon hipless. Tercermin dalam klien pakaian sportif baru, dengan dadanya yang rata, rambut bob, dan gaya hidup yang tidak terlalu dibatasi secara sosial. Generasi baru dari desainer kunci termasuk Jean Patou dan Chanel, yang keduanya meminjam elemen dari desain kubisme Orpik yang jauh lebih ekstrim dari Sonia Delaunay. Madeleine Vionnet mengembangkan potongan biasnya yang terampil, sementara Lelong memproduksi pakaian siap pakai pertama yang datang dari salon pakaian. Namun rok pendek sederhana pakaian Art Deco ini selalu dibuat dari wol terbaik atau bunga lion yang disepuh emas paling canggih. Sutra dan dihiasi dengan manik-manik rumit atau selip untuk mengidentifikasi asal adi busana mereka.
Pato mengakhiri penampilan saat ini menurunkan hemline pada tahun 1929. Ilustrasi mode. Sekelompok seniman Vauve muda berjuang menghasilkan generasi ilustrasi mode kualitas abadi dan selebriti. Di bawah inspirasi asli Paul Poiret dan Pocahire, dicetak Los Choses de Paul Poiret tahun 1909 dan 1911. Periode ini meluncurkan karya Barbier, Le Pipe, Iribe, Davy, Erte, Marty, Benito, dan Bonville. Pakaian dan versi populer. Rok pendek dan lingkar pinggang yang turun disalin di semua tingkat perdagangan mode. Kali ini, sampai ke pakaian siap pakai termurah. Seperti yang terlihat di katalog grosir pakaian jadi Sears dan Roebuck. Pengetahuan mode dan peluang konsumsi disebarkan ke khalayak massa melalui film, melalui jurnal mode baru yang murah, melalui penjahitan rumah, dan melalui ketersediaan luas sutra atau rayon buatan. Semua ini mempercepat permintaan akan pakaian siap pakai massal yang dibuat dengan mesin. Dan dengan demikian, gadis kelas pekerja yang sedang naik daun, bentuk art mode deco yang moderat meskipun kemampuan finansial mereka terbatas. Art Deco. Desain Art Deco jauh lebih terukir di benak publik karena menampilkan hal-hal yang tergambar tentang kebebasan, keceriaan, glamor, dan seksualitas. Citra ini telah diperkuat oleh aliran film populer berlatar tahun 1920-an, termasuk Singing in the Rain 1952, Some Like It Hot 1959, dan Truly Modern Millie 1967 dibawa ke panggung di New York pada tahun 2002 dan di London pada 2003. Sebuah versi film dari The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald pada 1974, sementara pameran Chicago 2002 dan Art Deco di Museum Victoria dan Albert pada tahun yang sama semakin meningkatkan daya tarik publik. Kebangkitan pertengahan 1960-an dipimpin oleh Yves Saint Laurent dengan koleksi Art Deco Afrikanya pada tahun 1967 yang sangat cocok dengan gaya androgini muda pada masa itu. Pada pergantian milenium kedua, Galliano mengerjakan ulang gaya flapper pada tahun 1994. Sementara Diane von Furstenberg menunjukkan gaun flapper dengan pinggang yang turun dan pinggiran manik-manik di New York pada 17 September 2003.
Terima kasih.